Ini namanya ini Rudi. Saya juluki dia Rudi Iskariot. Bukan tanpa alasan saya menjuluki dia sebagai Rudi Iskariot. Kenapa? Begini. Jadi dia ini mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga, begitu. Yudas Iskariot itu berjasa. Nah, ketika dia mengeluarkan statement seperti itu, tentu saja banyak pihak-pihak begitu ya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mengkritik dia atau mengatakan bahwa pandangannya itu tidak benar. Itu sudah jelas sekali memang kesesatan berpikir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Alangkah lebih baiknya kalau dia itu tidak dilahirkan. Seperti itu. Ketika Tuhan Yesus membasuh ke-12 kaki ke-12 murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan, memang kalian semua ini bersih, tetapi satu dari kalian itu tidak. Jadi sebenarnya sudah ribuan ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu adalah sosok pengkhianat begitu. Sosok yang dikatakan itu bahkan lebih baik dia itu tidak dilahirkan. Nah, tetapi Rudi ini membela Yudas Iskariot dengan mengatakan Yudas Iskariot itu adalah seorang pahlawan. Nah, itulah kenapa saya katakan dia ini Rudi Iskariot. Nah, saya melihat atau saya pelajari orang ini, dia ini senang membuat hal-hal yang kontroversi sekalipun dia menyadari bahwa itu salah dan itu konyol. Karena yang dia cari adalah hal-hal yang heboh, viewers, perhatian begitu. Saya pelajari orangnya seperti itu. Nah, ketika saya tahu wataknya, dia bahkan mengatakan pendeta ini sesat, isi kepala kotoran, otaknya kotoran. Jadi bahasa-bahasa dia selalu begitu, saya perhatikan. Ya, dikatakan Pak Gilbert begini begitu, dikatakanlah Esra Soru begini begitu, bom-bom dikatakan bom-bom surombom, otak kotoran. Pokoknya dia begitu mudahnya mengatakan atau mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata makian seperti itu. Itu yang selalu saya dengar. Nah, sehingga saya hilang rasa mood, rasa simpati dengan orang ini. Nah, ketika saya mulai konsentrasi ke penginjilan saya lewat sosial media, nama orang ini itu mendadak tenggelam. Orang-orang sudah mulai meninggalkan dia dan channelnya itu sepi. Nah, begitu. Nah, ketika channel dia sepi, maka dia harus membawa-bawa nama saya untuk mendongkrak kembali channel dia. Nah, kalau teman-teman lihat ya, perhatikan channel-channelnya dulu. Nah, ini perhatikan ya. Ini salah satu video yang diupload dia, ini kalau nggak salah yang nonton sekitar 40.000. Nah, dia membuat satu thumbnail ya, dia buat nih, tangkap Edis, pantatmu itu tangkap, kata dia. Ini dulu waktu dia masih pemuja Edis TV. Dan banyak sekali konten-konten saya yang di-repost, di-reupload sama dia. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan penonton. Supaya dia mendapatkan dukungan kembali karena channel dia itu sudah mulai sepi. Kalau kalian cek, kalau kalian periksa konten-konten dia, itu dulu banyak ya membela Edis TV, Muslim begini, Muslim begitu. Saya kasih contoh-contohnya misalnya nih. Ya. Jadi dia banyak mengambil thumbnail-thumbnail ya, seperti ini. Nih, tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Nah ini kemudian, gara-gara Edis TV, kadrun pada ngamuk nih. Jadi thumbnail-thumbnail dia itu banyak yang memuja, menyanjung-nyanjung saya. Dulu waktu saya menghasilkan uang bagi dia. Ya.
Kalau saya menghasilkan bagi dia uang, maka dia akan sanjung-sanjung. Makanya saya bilang watak-watak seorang Iskariot. Nah, biar teman-teman tahu, tidak pernah satu kali pun saya membuat thumbnail, membuat judul-judul video tentang dia di channel-channel YouTube saya. Sama sekali nggak pernah. Tapi biar teman-teman tahu, ada banyak sekali channel-channel Kristen itu yang harus memajang diri saya di thumbnailnya. Ya, supaya apa? Supaya orang mengklik dan menonton. Tapi biar teman-teman tahu, bukan cuma Rudy Yohanes, ada banyak channel-channel. Ketika saya tidak lagi memberi untung, maka mereka akan menyerang saya. Nah, konten-konten seperti itu banyak. Pemilik channel-channel seperti itu banyak. Kemarin si Oki, ya kan? Dia sering itu mengupload video-video saya. Ya kan? Tapi orang yang mengupload video saya adalah orang yang sama juga ingin ya ngomong-ngomongin saya di belakang. Seperti kemarin kalian tahu kan, setelah saya debat dengan Yusuf PI, ya si Oki orang yang mengupload video saya, orang yang mendulang AdSense, mendulang iklan dari video-video saya, ternyata memakan saya juga. Nah sama seperti ini. Dan orang-orang seperti mereka banyak teman-teman. Makanya kemarin saya bilang, kalian harus berhikmat mana yang kalian lihat itu benar-benar seorang apologet atau hanya seorang pemburu konten pencari iklan begitu. Biar teman-teman tahu YouTube saya sampai detik ini itu tidak ada iklannya sama sekali. Seperak zong, 0 tidak ada sama sekali iklannya di YouTube saya. Ada banyak akun-akun di Facebook menggunakan nama Edis TV. Tidak satu pun di antaranya itu kepunyaan saya. Kalau kalian ketik di Facebook Edis TV, ada yang followersnya 400.000, followersnya 200.000, followersnya sekian ratus ribu. Satu pun tidak ada itu yang punya saya. Semuanya punya orang lain itu dan saya tidak pernah kenal siapa mereka. Nah, saya mau bilang begini kepada teman-teman sekalian. Si Rudy Iskariot ini sekarang itu sudah beda dengan dia yang dulu. Kalau dulu dia mengatakan tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Sekarang dia berbalik 180 derajat. Sekarang dia malah menjadi pemimpin kadrun untuk menangkap saya. Dan dia sudah spill alamatnya. Ini alamatnya, alamatnya di Amerika Serikat. Ini alamatnya. Lihat. Ya, dari pemuja, dari pembela, dari penyanjung sekarang menjadi pembenci. Itulah Rudy Iskariot. Ini saya mau klarifikasi sama teman-teman. Saya bukannya mau memperkeruh suasana. Tujuan saya adalah saya masih menganggap Rudy ini sesama orang Kristen. Tetapi saya memanggil dia untuk bertobat. Jadi pesan saya kepada kamu Rudy, bertobatlah kamu. Pada waktu itu saya sedang debat dengan Yusuf PI. Pada waktu itu Yusuf PI bertanya kepada saya, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang ingin supaya Tuhan Yesus disalib? Siapa yang ingin menggantungkan Tuhan Yesus disalib? Saya bilang, itu tentu saja orang-orang yang membenci, orang-orang yang kontra, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah karena Yusuf PI banyak mengkonsumsi informasi-informasi dari orang-orang Kristen awam bahwa yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri. Maka saya bilang kepada Yusuf PI, orang yang bilang begitu tidak waras lagi. Saya bilang begini. Tetapi perkataan saya yang sepenggal itu diambil
dan digoreng oleh orang-orang Kristen yang memang sepi channelnya. Bahkan mereka tidak menonton diskusi itu secara utuh. Ketika saya berdebat dengan Yusuf PI, Rudi Iskariot, Bom, Oki, dan lain sebagainya, mereka tidak menonton itu. Deking Gadas, MYM, mereka tidak menonton itu. Padahal sama sekali di dalam video itu saya tidak pernah mengatakan bahwa karya keselamatan dari Bapa di sorga itu adalah gila, kegilaan. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa salib itu menjadi lambang iblis. Tidak pernah saya mengatakan begitu. Yang saya katakan dalam video utuh itu adalah bagaimana salib itu menjadi lambang ketaatan. Di mana salib itu menjadi lambang kemenangan. Di mana bagaimana Bapa di surga merubah kutuk menjadi berkat. Itu video utuhnya. Tapi memang mereka tidak mau tahu. Karena mereka ini adalah barisan-barisan sakit hati yang melihat saya live, ramai, banyak koin bertaburan, banyak mawar bertaburan, sakit hati mereka. Iri mereka, dengki mereka melihat itu. Nah, saya bilang kepada kalian, bertobatlah kalian. Nah, lalu si Rudi ini menantang saya. Mengatakan saya sesat, mengatakan saya begini, begitu. Terima kasih Kak Ceki. Gara-gara saya mengeluarkan statement seperti itu. Dan statement saya itu dipelintir oleh dia seolah-olah saya mengatakan bahwa karya keselamatan Bapa di surga itu adalah karya iblis. Dia plesetkan kata saya itu menjadi seperti itu. Lalu ditantanglah saya terus untuk debat dengan dia. Saya cuma bilang, Rudi, kenapa kamu capek, sibuk nantang-nantangin saya? Kenapa tidak anak Batak itu kamu urus dulu? Sekitar 4 bulan yang lalu, waktu saya sedang live begini, anak Batak masuk ke live saya, tapi dia nelpon. Waktu itu dia tanya, akhirnya apa? Akhirnya saya bilang, sudah saya sampaikan kepada Rudi Yohanes. Nah, karena penggalan itu, karena kejadian itu, maka Rudi Yohanes ngamuk dia. Sekitar 4 bulan yang lalu. Saya diamkan, 4 bulan saya diamkan. Jadi ketika dia ngajak debat lagi, akhirnya saya ingatkanlah dia kembali. Tidak ada niatan saya apa-apa di situ. Tidak ada sama sekali niatan saya untuk mengapa-ngapain. Saya hanya bilang, Rudi, kamu kenapa kok sibuk? Kamu ajak debat semua orang. Kamu bilang isi kepala kotoran. Semua orang kamu bilang isi kepalanya kotoran. Begitu mudahnya kamu mengatakan bahwa isi kepala orang itu kotoran. Kenapa kamu capek? Ngajak-ngajak saya debat. Anak Batak itu dulu urus. Hanya itu yang saya bilang sama dia. Kenapa saya mengatakan bahwa anak Batak itu urus dulu? Karena anak Batak itu nelpon saya terus. Apakah kamu akan membiarkan orang yang kamu klaim katanya kamu urus meminta-minta kepada orang lain supaya dibantu? Saya, kalau misalnya saya bilang, saya mau tolong Rudi Simamora, saya akan bungkam mulut dia untuk berteriak kepada orang lain. Karena saya akan tanggung jawab kalau saya katakan saya akan tolong dia. Terlebih-lebih lagi saya kalau menggalang dana untuk menolong dia. Jadi Rudi, kalau saya menggalang uang dari masyarakat untuk nolong Rudi Yohanes, tidak akan saya biarkan Rudi Yohanes berkeluh kesah kepada orang lain. Karena nama saya pertaruhkan di situ. Tetapi kamu tidak melakukan hal yang demikian. Kamu enak-enakan, kamu pamer-pamerin, inilah rumah saya.
Lihatlah rumah saya yang besar. Sementara Rudi Simamora, anak Batak yang kamu katakan kamu tolong, di dalam penjara dia. Itu yang saya ingatkan kepada kamu, Rudi. Kenapa kau tidak urus dia? Kenapa kau sibuk sana sini sana sini? Alasanlah kamu 78 juta itu untuk pra-peradilan. Rudi, pra-peradilan itu hanya membuat surat permohonan kepada hakim supaya sang hakim membatalkan penetapan tersangka Rudi Simamora, anak Batak. Supaya hakim mengatakan tidak sahnya penangkapan terhadap anak Batak. Itu perkara yang murah. Buat surat permohonan kepada hakim supaya hakim membatalkan penangkapan ataupun penetapan tersangka Rudi Simamora, anak Batak. Kenapa harus habis 78 juta? Kamu itu harus introspeksi diri, gayamu besar selangit. Kau laporkan Julius, zong, gak ada hasilnya. Sekarang kau dipuja-puja sama Julius. Karena kau telah menjual saudaramu sendiri. Yudas Iskariot memberitahu di mana Yesus berada. Sekarang Rudi Iskariot memberitahu di mana Edis berada. Sama kan? Tabiatnya sama. Sama tabiatnya. Kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Yesus berada, Tuhan Yesus berada. Kalau sekarang, kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Tuhan Yesus berada, kalau sekarang Rudi Iskariot sepil di mana Edis berada. Kenapa gara-gara saya menolak debatmu, lalu saya kasih kamu saran yang bijak untuk mengurus anak Batak saja dulu, lalu kamu ngamuk kemana-mana? Apa salah saya dan apa dosa saya kepada kamu? Apa salah kalau saya ingatkan kamu untuk mengurus anak Batak? Kenapa kamu lepas tanggung jawab? Tidak, saya tidak mau urus lagi. Nggak boleh begitu. Kamu sudah menggalang uang dari banyak orang. Dan orang-orang itu memberikan itu untuk kamu. Bukan untuk kamu, tapi untuk ngurus anak Batak. Lalu dengan mudahnya kau bilang bukan urusan saya lagi. Lalu kamu sekarang sepil, ini rumah saya, ini kolam, ini teman-teman. Rudi Iskariot. Tidak ingat kau, anak Batak yang katanya mau kau urus di penjara dia. Gak ingat kau bagaimana dia harus menafkahi bagaimana anak istrinya. Sementara kau bermewah-mewahan, kau pamer-pamerkan barang-barangmu. Saya cuma minta sama kamu Rudi, bertobat kau saudaraku, bertobat. Berhenti, berubah kau berubah. Saya sebenarnya tidak mau bongkar-bongkar informasi teman-teman. Ada yang inbox saya juga. Bang, itu Rudi Yohanes itu dulu dia menggalang dana untuk katanya bikin gereja GBI apa? Karios apa itu? GBI Karios. Dulu katanya mau bikin GBI Karios bang, biar kami bisa berjemaat bergereja di sana. Ternyata bang, di tengah perjalanan diusirnya kami bang. Iya sekarang nggak boleh lagi gereja di situ. Itu silakan kau konfirmasi lagi Rudi. Saya bilang seperti ini apa? Bukan mau menjatuhkan kamu, bukan mau menjelek-jelekkan kamu Rudi. Saya ingin mengingatkan kamu dengan apa yang kamu katakan kepada orang-orang. Kalau kau katakan mau mendirikan
rumah anak terang, itu harus kau jadikan rumah anak terang, bukan rumah pribadi. Kalau kau ingin membuat katanya gereja GBI Karios, kau ingat itu karena orang ngasih kamu untuk itu. Akhirnya apa sekarang? Ngecat saya. Cobalah. Sekarang kau pamer-pamer itu. Inilah rumah saya, kata kamu. Kau nggak malu, Rudi. Orang yang mensupport kamu, bahkan mereka belum tentu mereka punya rumah. Orang yang mensupport kamu bisa jadi rumahnya bocor. Bisa jadi dia tinggal di gubuk reot, lalu kau pamer-pamerkan. Di mana otakmu, Rudi? Saya bilang begini supaya apa? Supaya kamu bertobat. Saya tidak, benar-benar saya tidak membenci kamu, Rudi. Ketika kamu ngajak debat saya, besar di hati saya itu ingin menanggapi kamu. Tapi saya ingat, ada tugasmu yang belum beres. Urusin anak Batak. Sekarang kau menjilat-jilat pantatnya Kadrun. Sekarang kau menjadi orang yang membantu Kadrun. Dengan cara kau spill, inilah alamatnya dia tinggal, disinilah dia tinggal. Apa hubungannya? Jadi Rudi Yohanes ini mengajak saya berdebat atas statement saya yang mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen yang berpikir atau mempunyai pandangan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah kehendak Bapa di sorga, keinginan supaya Yesus disalib itu adalah keinginan Bapa di sorga, maka dia tidak waras lagi. Sambil saya kasih begini, sama Yusuf PI. Video itu tidak selesai sampai di situ, masih ada lanjutannya. Tetapi Rudi Yohanes langsung mengambil video itu dan menggorengnya menjadi sebuah pemahaman bahwa saya mengatakan bahwa rancangan Bapa di sorga adalah rancangan iblis. Padahal saya tidak pernah mengatakan demikian. Dan saya tidak pernah menghina salib. Bahkan saya katakan di akhir perdebatan itu bahwa salib itu adalah tanda ketaatan dan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Bagian itu tidak diambil. Lalu digoreng. Ada beberapa orang, ada Rudi Yohanes, ada MYM, ada Deking Gadas. Semua mereka tidak menonton acara itu. Makanya mereka goreng itu. Dan juga Bom-Bom, sama mereka tidak nonton acara itu. 7 hari mereka berbicara tentang saya diamkan. Lalu saya tanggapi Rudi Yohanes. Rudi Yohanes, daripada kau berdebat dengan saya, ingatlah anak Batak yang katanya kau urus. Kenapa kau lepas tangan? Karena saya ingatkan dia tentang itu, mengamuklah dia. Padahal saya mengingatkan itu dengan baik. Jangan alasanmu uangnya sudah habis. Jangan alasanmu saya hanya berjuang di pra-peradilan, habis itu saya hanya itu. Nggak bisa. 78 juta bukan uang yang sedikit. Orang kasih kau itu untuk mengurusi anak Batak. Kenapa kau berhenti? Sementara lalu kau pamer-pamerkan rumahmu. Kau pamer-pamerkan inilah rumah saya yang besar. Inilah kolam renangnya. Nggak ingat kau Rudi ada orang yang dipenjara yang katanya mau kau urus? Hanya itu perkaranya simple. Lalu dia lari kemana-mana. Inilah alamatnya Edis. Inilah orang yang kalau menghujat Islam akan dibiayai orang ini. Fitnahmu sangat keji. Kau sepil foto-foto keluarga yang gak ada sama sekali dengan perdebatan kita. Kau katakan bahwa inilah keluarga
yang kalau menghujat Islam maka akan dibayarin sama orang ini. Memang kau benar-benar iblis kau, Rudi. Ya, jadi bertobatlah. Bertobat, Rudi. Bertobat. Tujuan saya membuat video ini bukan supaya perseteruan ini berlanjut. Tapi ingin supaya kau kembali dan bertobat dan menyesali perbuatanmu. Ingat pesan saya, jangan sampai kau jual dirimu kepada kadrun. Jangan sampai besok kau sudah bercengkrama dengan mereka dan membantu mereka untuk mengeluarkan informasi-informasi ini alamatnya, ini itu. Kita lihat saja teman-teman, apakah dia akan menjilat pantatnya Julius dan Zuma dan kawan-kawannya. Kita lihat besok. Ya, ingat pesan saya. Ketika kamu berdebat, lalu kamu membahas alamat, membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi, maka kamu di situ sudah kalah dan kamu sudah tidak bisa lagi mempertahankan argumenmu. Ingat, saya belum berdebat dengan kamu Rudi Yohanes mengenai perkara penyaliban kehendak siapa. Saya belum berdebat. Saya hanya mengingatkan daripada berdebat kau urus dulu anak Batak. Saya belum membantah argumenmu. Dan kalau kamu mau lihat bantahan saya, sudah banyak saya upload di YouTube saya. Saya rasa itu sudah cukup. Sarjana teologi sudah meninggal saya bikin. Membahas masalah siapa yang hendak menyalibkan Tuhan Yesus. Deking Gadas, MYM, sudah saya tunggu untuk datang. Mereka nggak datang. Alasan mereka sibuk segala macam. Padahal bikin konten tentang saya sehari 3 kali bisa. Tapi berdebat untuk membuktikan omongan dia sibuk. Jangan di platformmu. Jangan 3 orang sekaligus. Harus begini. Macam lah semuanya. Jadi saya rasa itu saja teman-teman. Kita semoga sudah mulai normal kembali teman-teman seperti biasanya. Kita diskusi lagi seperti tujuan utama kita, goal kita, ya, yaitu untuk menjawab dan membalikkan argumen-argumen Islam terhadap iman kekristenan kita. Saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai